tidak peduli dalam law of the game, setiap pemainnya melakukan tindakan, berlebihan ataupun juga pelanggaran yang sifatnya ini bisa membuat kericuhan, memantik kerusuhan, baik dengan kawan maupun juga dengan lawan, itu memang wasit berhak mengeluarkan kartu merah. Benar. Oke, kita akan ngebahas soal Timnas U23 nih Bang. Iya. Yang bakal bermain lawan Australia. Setelah Cina mundur, Brunei mundur, akhirnya kita cuma lawan Australia. Iya. Nasib sama seperti Timnas Putri kemarin. Berarti ini taruhannya adalah Timnas Putri sama Timnas senior lawan Taiwan kemarin. Iya, lawan Singapura. Singapura Singapura menang. Nah, ini lawannya Australia U23 nggak main-main. Edisi sebelumnya peringkat ketiga di Piala Asia U23. Iya. Terus sekarang, tapi yang mungkin agak sedikit melegakan tapi juga nggak boleh dianggap remeh adalah Australia sekarang pemainnya rata-rata 20 tahun ke bawah yang dipersiapkan untuk Olimpiade 2024. Berarti bisa jadi umurnya masih di bawah teman-teman yang sekarang kan? Iya. Dan kalau saya lihat ini tim Australia adalah tim yang disiapkan sejak tahun 2018 ya. Iya. Kalau kita ingat bagaimana dulu zamannya timnas Fahri Husaini di Piala Asia U16 untuk World Cup U17 kan, itu kan pemain-pemainnya yang sekarang ini akan dihadapi oleh timnas U23. Jadi mereka lebih matang pastinya, pemain-pemainnya kan. Iya, yang ngalahin di perempat final ya. Iya, yang ngalahin kita di perempat final 2-3 kan. Iya. Itu dramatis banget. Dan sementara kita ini skuadnya boleh dibilang relatif baru. Benar. Mungkin yang tersisa saat itu tinggal Bagas ya. Iya, Bagus kan Bagus nggak dipanggil. Iya. Bagus panggil juga ya. Iya. Jadi Bagas kan berarti kan yang sekarang boleh bilang tim yang tersisa dari eranya Fahri Husaini dulu yang melawan Australia, dan sekarang mereka ketemu lagi gitu. Selebihnya banyak yang baru kan. Kayak Jiko, Randy, Supriyadi kan nggak ada di tim ini kan. Benar. Dan ini menarik ya. Artinya tantangan kita memang tidak mudah. Mungkin ketika di tim putri kita bisa menyingkirkan Singapura dalam 2 leg untuk lolos pertama kalinya setelah 32 tahun ke Piala Asia. Kemudian juga timnas seniornya juga kemarin mengalahkan Cina Taipei kan juga dalam 2 leg. Terus euforia kebangsaan kita di tim nasional itu kemudian membuncah saat kemarin tim Thomas kita juara nih. Jadi sekarang memang labelnya lagi timnas semua nih. Semoga saja ini inspirasi kebanggaan ini juga bisa didapat dan juga bisa dibuktikan lagi nih sama timnas U23 sekarang kita. Wah, itu dia tuh. Kalau menurut Bang Yuke, dengan komposisi yang sekarang ya, Coach Sintayong melihat hasil timnas kemarin, kan sebenarnya hampir 50%, mungkin 40% kan skuad timnas senior kemarin, ini sekarang ada di U23 yang sekarang ini gitu. Iya. Gimana sih bakal kansnya nih kita ke dalam 2 leg ini nih, karena ini pertaruhan untuk bisa lolos ke putaran final. Sebenarnya tugasnya lebih mudah setelah Cina mundur lah sebenarnya. Kalau Brunei lah kita harusnya bisa lah dari di atas kertas ya, walaupun bukannya menafikan gitu. Tapi Australia ini nih yang memang sudah langganan, yang memang sangat berbahaya juga gitu. Ini pasti jauh lebih berat dari Cina Taipei yang kemarin kita hadapi di kualifikasi ataupun playoff kualifikasi Piala Asia ya. Ini Australia di semua level kelompok umur prestasinya luar biasa. Iya. Dan ini tantangan yang tidak mudah. Kalau kita lihat dari sejarahnya juga, kita kapan ya terakhir menang lawan Australia? Sepertinya malah kita belum pernah dengar kita menang lawan Australia gitu. Iya, benar. Dari generasi ke generasi. Dan sekarang ini yang saya ataupun kita semua tunggu ya, sejauh apa formula dari Coach Shin dengan sebagian ataupun juga mayoritas pemain-pemain timnas U19 yang dia bawa kemarin waktu di Kroasia kan. Iya. Ditampilkan kali ini di timnas U23, ya semoga saja cara bermain yang sudah kita lihat saat timnas senior kemarin mengalahkan Cina Taipei itu bisa dihamparkan lagi di laga ini, karena tidak jauh berbeda kan. Cina Taipei kemarin juga kan posturnya besar-besar juga, tinggi-tinggi juga. Australia juga saya kira juga sama, cuman kelebihan Australia mereka punya organisasi permainan yang jauh lebih matang. Nah, jadi double nih kita nih. Kalau kemarin kan Cina Taipei mainnya memang tertutup, terus agak konservatif, hanya ngandelin counter. Kalau Australia ini organisasi mainnya, taktikalnya lebih matang. Nah, kita harus lebih cerdik, lebih jeli lagi, dan jangan sampai menyanyikan peluang seperti kayak waktu leg pertama. Nah, itu dia. Sayang banget kalau peluang gagal dikonversi jadi gol. Itu yang kita harus bisa perbaiki untuk di timnas U23 ini. Oke, nah itu dia. Prediksi kita Bang, mungkin 60-40, ya kalau enggak skor deh. Wah, kalau prediksi saya kira jujur aja ya, kita berat sih, kita berat.
Kalau dalam situasi 11 lawan 11 di atas kertas masih 50-50. Tapi kalau secara peluang dari sisi reputasi, sejarah pertemuan, peringkat FIFA, kita ya harus akui kita di bawah Australia. Cuma kita berharap sebagai warga negara Indonesia, sebagai bagian dari bangsa merah putih ini, kita berharap kita bisa buat kejutan. Saya berharap kita bisa buat kejutan. Jadi masyarakat juga jangan terlalu muluk ya. Kita harus realistis juga gitu loh. Kita ini tertidur lama ini timnas ini nih. Sementara negara-negara lain apalagi Australia terus mereka menjalankan aktivitasnya. Apalagi Australia ini didukung sama klub-klubnya, direlakan pemainnya cepat untuk bergabung ke pemusatan latihan di Dubai. Kita polemik dulu. Dibalikin dulu pemainnya, baru diberangkatin lagi. Ini kan menjadi satu perbedaan inilah, treatment ya, treatment juga bagi timnas. Tapi terlepas dari itu kita berharap para pemain kita ya nggak mengalami kelelahan, tetap bisa tampil oke gitu. Ya, apalagi kita kan hari ini uji coba dengan Tajikistan, terus uji coba dengan Nepal U23 juga. Jadi ini ada kesempatan buat kita bisa mengukur ya kemampuan timnas U23 ini sejauh apa level kita gitu isinya, khususnya untuk Sintayong mengevaluasi dengan 2 laga melawan Tajikistan dan juga melawan Nepal sebelum kita benar-benar menentukan formasi terbaik untuk menghadapi Australia. Iya betul. Oke deh, itu udah banyak banget yang kita bahas soal Komdis yang masih belum juga bangun dari tidurnya. Kita udah bahas tadi, kemudian saat ini kita bahas soal timnas Indonesia U23 yang bakal lawan Australia. Thank you banget teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa sekali lagi download app Skor ID, terus pantau terus sosmednya Skor ID, Top Skor dan juga Liga Top Skor. Karena di situ juga ada skor index. Sekali lagi, sampai jumpa di konten berikutnya. Reza Satnan dan juga Bung Yuke pamit.